wala ila man ba'dahu bal kafa wa syafahu wa aghnahum an kulli min takhallid fi hadzal bab. Tidak sedikit pun Rasulullah SAW menyisakan sedikit pun ya selain daripadanya manusia untuk berbicara di luar daripada lengkap dan sempurnanya apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya dalam memahamkan ma'rifatullah. Sampai-sampai tidak tersisa, tidak disisa. Artinya apa ya kawan sekalian? Tidak ada orang yang terbaik lagi, tidak ada orang yang lebih mulia lagi, yang lebih hebat, yang lebih lengkap dan lebih sempurna penyampaiannya, pemaparannya tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan la ilaha man qabalahu wa la ilaha man ba'dahu. Tidak ada orang sebelumnya, orang setelahnya yang mengalahkan hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa memahamkan ya, mendidik, membimbing, mengajarkan, mentarbiyah umat ini untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersisa sedikit pun keraguan, tidak ada tersisa sedikit pun kebimbangan dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul sempurna Rasul menerangkan pengenalan Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifatnya, perbuatan Allah kepada seluruh umat yang diajar oleh Rasulullah. Nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Kita lihat hasilnya sampai di mana, kawan sekalian. Ya. Baik. Itu metode. Ya, itu metode. Makanya tidak ada perkataan. Ya, tidak ada ucapan. Tidak ada kalam yang dimana kalam itu bisa mengalahkan kalamnya Rasulullah SAW. Perhatikan kalam ini yang dalam kitab ini. La ilaha man qabalahu, artinya apa? Tidak ada orang sebelumnya yang bisa mengalahkan Rasulullah SAW. Ya berarti apa? Orang-orang terdahulu sebelumnya, bahkan di kalangan para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala tidak mengalahkan. Makanya dikatakan wa qala fi syan bayan khatib Rasulullah SAW tentang penjelasan Rasulullah sebagai khatamun nabi, penutup dari kalangan para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Kalamnya Rasulullah tidak ada yang bisa mengalahkan lengkapnya dan kesempurnaannya di dalam mendidik, menerangkan, memahamkan, mengajarkan untuk mengenalkan ma'rifatullah. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih sempurna daripada bentuk pendidikan dan didikannya Rasulullah SAW dari orang sebelumnya. Wala ila man ba'dahu, dan bahkan orang setelahnya. Begitu mulia Rasulullah SAW. Kemudian penulis mengatakan, mengutip ayat, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitab yutla 'alaihim inna fi dzalika rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Baik. Ini ikhwan bentuk pemahaman, ya. Baik. Ini ayat yang Allah Subhanahu wa taala tujukan, disampaikan kepada nabinya kekasihnya Rasulullah SAW. Dikatakan awalam yakfihim, ya. Tidak cukupkah itu? Ya. Artinya apa? Bentuk penekanan dari Allah, dan tidak cukupkah itu? Kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bentuknya adalah tidak ada yang kurang, semuanya sempurna dan lengkap. Allah ajarkan, menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Awalam yakfihim, tidak cukupkah itu? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Apa itu yang dimaksud? Ya, tidak ada yang kurang bagi mereka bahwa kami, kata Allah, ya, bagi kami, kata Allah Subhanahu wa taala,
tidakkah itu cukup? Artinya apa? Maksudnya adalah tidak ada yang kurang di situ. Sempurna. Allah Subhanahu wa taala menurunkan itu. Disampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, apakah itu tidak cukup Al-Quran itu? Wahai Muhammad, apakah ini tidak cukup Al-Quran ini untuk mereka yang kami turunkan kepada mereka, untuk mereka pahami bagaimana mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan inna fi dzalika rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Ya, subhanallah. Maka Al-Quran ini ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, yang dibacakan kepada mereka, sungguh di dalam Al-Quran itu benar-benar terdapat ya, apa itu? Fi dzalika rahmatan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa dzikra liqaumin yu'minun. Dan apa? Dan benar-benar terdapat rahmatnya Allah, dan benar-benar terdapat pelajaran dan peringatan yang besar. Bagi siapa? Bagi kaum yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini luar biasa itu. Ya. Habis Pak. Saya ada. Masih? Hah? 5 menit? Baik. Iya. Beliau Nabi SAW menjelaskan kepada kita bagaimana itu ma'rifatullah, bagaimana mengenal Allah. Ya. Dari mana? Dari nama-nama dan sifatnya. Dari semua sumber ilmu. Dan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala merupakan sumber ilmu yang terhebat dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu dipahami ikhwan, jika betul-betul ingin mengenal Allah, maka pahami ini. Pahami betul ini. Karena beliau menjelaskan, Nabi menjelaskan, ya, ma'rifatullah dari nama-nama dan sifatnya, dari semua sumber ilmu yang mencakup di dalamnya, maka tidak ada yang mengalahkan nama-nama dan sifat Allah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi benar-benar cukup dikatakan dan sempurna di dalam mengajarkan dan mendidik, membimbing umat ini untuk mengajarkan mengenal Allah, ya, mengajarkan dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menyisakan keperluan yang lain. Apa itu? Tidak membutuhkan kalam yang lain, tidak membutuhkan petunjuk yang lain. Ini petunjuk khusus ya, selain daripada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini yang kita pahami jemaah sekalian, ya, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, di dalam membimbing umat ini terkhusus di hadapan para sahabatnya, disebutkan dalam hadis Rasulullah, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman, sebaik-baik generasi, kata Rasulullah, adalah generasi saya, generasi di zamannya. Setelah itu siapa? Generasi para sahabatnya. Setelah itu siapa lagi? Generasi murid-muridnya para sahabat, sahabat tabi'ut tabi'in. Itulah generasi yang terbaik dalam umat ini. Kenapa tidak? Siapa yang berani mungkirin ikhwan? Generasi terbaik itu adalah di zamannya Rasulullah dan para sahabatnya. Ingin melihat bimbingan Rasulullah, perhatikan, ingin benar-benar melihat bagaimana Rasulullah mendidik, sehebat-hebat pendidik. Ingin melihat bagaimana
sahabat yang bakal pada Umar, Uthman, Ali Khulafaur Rasyidin dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Bagaimana tingkat pemahaman agama mereka, bagaimana tingkat pengenalan mereka, bagaimana tingkat pengenalan ma'rifatullah mereka dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Lihat mereka. Ada yang mengalahkan itu? Tidak ada. Orang yang terbaik mendidik oleh Rasulullah. Itulah karena Rasul yang mendidik. Ini contoh ikhlas sekalian. Jika kita hidup di masa itu, maka luar biasa sekali. Orang yang hidup di masa itu luar biasa. Ataupun orang yang hidup di masanya para ulama, yang mereka para ulama itu betul-betul dalam keimanannya, ketaatannya, ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasannya di dalam mengajak manusia untuk mengenal Allah. Maka pasti orang-orang yang berada di situ adalah orang yang terbaik dan orang-orang yang akan mendapatkan berkah. Apalagi mereka yang dididik langsung. Jadi siapapun itu di zamannya Rasulullah. Lihat di zamannya para sahabat, ada muridnya sahabat tidak dididik dari Rasulullah. Bagaimana murid-muridnya para sahabat menjadi seorang yang mulia. Begitu pula murid-muridnya para sahabat mendidik lagi muridnya. Siapa mereka? Mereka turun-temurun, mereka menjadi ulama, menjadi imam. Siapa yang mendidik? Pertama, siapa yang mendidik? Adalah orang yang berilmu, yang berdekat, yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal Allah, kita mengenal Allah itu sekalian ya di sini. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbeda tingkat pengenalan kita oleh para imam. Murid-muridnya para sahabat, guru-gurunya para imam, berbeda mereka. Lihat Imam Bukhari, siapa gurunya? Begitu banyak gurunya Bukhari. Makanya kalau dibaca kitabnya Imam Bukhari, kalau Imam Bukhari rahimahullah, kalau hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, disebutkan Abu Bakar bin Abi Syaibah, disebutkan lagi guru-gurunya yang lainnya. Kalau hadatsana Muhammad bin Musanna, dan seterusnya. Sampai periwayatan hadis itu sampai pada Rasulullah SAW. Itu baru Imam Bukhari bagaimana dengan gurunya? Hasil yang dididik oleh mereka betul-betul terdidik dengan ilmu dan agama, sehingga apa? Memberikan hasil yang sangat luar biasa kepada bangsa dan umat ini. Tidak ada generasi yang dididik oleh para ulama yang betul-betul dididik dengan didikan yang membimbing mereka dengan pengenalan yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka akan menjadi seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari kunci ikhwah. Makanya bahasa kecilnya, jika ingin menjadi orang yang lebih baik dan terbaik dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, siapa? Lihat. Siapa teman dekatnya di kiri? Siapa teman dekatnya di kanan? Siapa teman duduknya? Siapa teman seadanya mereka? Kepada siapa teman mereka? Dia berkata, dia berbincang, siapa temannya mereka? Pastikan. Jadi kan menjadi penentu. Jika kita banyak duduk dengan orang yang berilmu, lebih banyak berbincang dengan orang yang berilmu, lebih banyak kita dengan dia orang-orang yang lebih dalam pengenalannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, antum akan juga mendapatkan hasil yang lebih daripada itu. Jadi penentu. Antum lebih banyak bergabung dengan para ahli pedagang siang dan malamnya, antum akan jadi pedagang. Mungkin antum mengenal Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sebatas mengenal Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan orang yang betul-betul mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala sesuai pemahaman dan ilmu mereka yang mereka ikuti. Berbeda. Contoh konkretnya apa? Lihat sahabat yang dididik oleh Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin. Dari ini sangat terang dan jelas. Sangat terang dan jelas bagi kita semuanya. Tidak ada pembeda di sini. Baik, ini habis ya. Baik, kita mau bacakan ini. Tapi insyaallah ta'ala ya, nanti kita lanjut ya pada pertemuan berikutnya. Ini kaitan tentang mengenal kesempurnaan Rasulullah SAW di dalam mendidik umat ini ya.
Di sini pengarang tulis mengutip beberapa perkataan lagi para ulama dan hadis Rasulullah SAW sebagai pendukung untuk menguat agar lebih memantapkan kita dalam memahaminya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.
استووا واستقيموا واعتدلوا واستووا صفوفكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
ولا الضالين آمين. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.